Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum Kasanah. Saya mahasiswa santri Prodi Farmasi Stika Surya Global Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai somedikasi kebotakan. Jadi, apa itu kebotakan? Kebotakan atau yang sering disebut dengan alopecia adalah kondisi hilangnya atau rontoknya rambut dari kulit kepala yang dialami oleh wanita maupun pada pria. Alopecia atau kebotakan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya seperti faktor lingkungan, faktor genetik, penggunaan obat-obatan, paparan senyawa kimia, kekurangan nutrisi, dan juga karena stres oksidatif. Mekanisme umum terjadinya kebotakan adalah kurangnya aliran darah ke kepala dan folikel rambut, sehingga menyebabkan rambut menjadi lemah dan juga kekurangan nutrisi. Lemahnya akar rambut memicu DHT, sehingga fase anagen menjadi lebih pendek dan rambut menjadi rapuh serta tipis, dan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kebotakan. Kebotakan yang terjadi pada pria merupakan suatu pola khusus yang disebabkan oleh perubahan hormon dan juga faktor keturunan. Kebotakan terjadi karena adanya penciutan akar rambut sehingga menghasilkan rambut menjadi lebih pendek dan halus. Penyebab gagalnya pertumbuhan rambut sepenuhnya belum dapat dimengerti, tetapi hal ini berhubungan dengan hormon androgen dan juga faktor keturunan, terutama dihidrotestosteron yang berasal dari testosteron. Kebotakan pada pria dimulai pada garis rambut. Secara bertahap, garis rambut mundur membentuk huruf M. Rambut menjadi lebih halus dan juga tidak tumbuh panjang seperti yang sebelumnya. Kebotakan pada wanita adalah kehilangan rambut pada wanita akibat perubahan hormon, penuaan, dan juga faktor keturunan. Kebotakan ini terjadi karena adanya kegagalan pertumbuhan rambut yang baru. Penyebab dari kegagalan rambut tersebut juga belum sepenuhnya dimengerti, tetapi diduga berhubungan dengan faktor keturunan, penuaan, dan juga kadar hormon androgen. Untuk penata laksanaan secara non-farmakologi dapat dilakukan dengan cara yaitu mencuci rambut dengan lembut, kemudian menghindari gaya rambut yang terlalu ketat seperti menyanggul, mengkuncir, dan juga mengepang, diet seimbang, mengeringkan rambut hanya dengan handuk, kemudian menggunakan sisir lebar untuk menyisir rambut, menggunakan kondisioner untuk melembutkan rambut sehingga mudah disisir, dan yang terakhir yaitu menghindari untuk menarik atau menggosok rambut. Selain terapi non-farmakologi, dapat juga dilakukan menggunakan terapi farmakologi secara sintesis. Bahan-bahan atau obat-obatan yang biasa dipakai itu minoxidil, propecia, kemudian ada shampoo muscard, kemudian ada mebugenex, dan juga granulex. Pengobatan yang pertama yaitu menggunakan minoxidil. Cara menggunakannya dioleskan langsung ke kulit kepala. Obat ini dapat memperlambat kerontokan pada rambut, tetapi bila pemakaian dihentikan maka kebotakan tersebut dapat terjadi kembali. Kemudian pengobatan yang kedua menggunakan propecia. Propecia ini menghambat pembentukan hormon yang berperan dalam terjadinya kebotakan. Obat ini lebih efektif dibandingkan dengan minoxidil dan tidak menimbulkan efek terhadap kadar testosteron pada dalam tubuh. Kemudian yang ketiga ada sampo muskat. Jadi sampo muskat itu merupakan sampo dengan kandungan aktif asam folat dan juga steroid 4%. Berfungsi menghentikan kerontokan kronis dan mengembalikan siklus pertumbuhan rambut. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada mebugenex. Mebugenex itu berfungsi menghentikan kerontokan rambut dengan cara mengeluarkan deposit DHT dari folikel. Pengobatan yang terakhir yaitu menggunakan granules. Jadi granules itu merupakan DHT inhibitor yang saat ini paling efektif untuk mengeluarkan DHT secara aman dari dalam tubuh kita. Ada beberapa bahan herbal atau bahan alam yang dapat kita gunakan untuk mengatasi kebotakan. Contohnya seperti minyak kelapa, kemiri, minyak zaitun, kemudian aloe vera, dan masih banyak lagi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan mengenai somedikasi kebotakan dapat bermanfaat untuk kita semua.
Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak kalian semua yang masih bingung untuk memilih kampus kuliah. Yuk kuliah sambil nyantri di Stikes Surya Global Yogyakarta. Pilih prodi farmasi ya kalau kalian ingin mendalami ilmu seperti yang saya sampaikan tadi. Profesiku, jalan dakwahku.